Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997, Tarakan menjadi salah satu kota madya dan diresmikan pada tanggal 15 Desember tahun 1997, sekaligus menandai tanggal tersebut sebagai hari jadi Kota Tarakan. Dan sejak tahun 2012, Kota Tarakan merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, seiring dengan pemekaran provinsi baru tersebut dari Provinsi Kalimantan Timur. Tarakan juga dikenal sebagai Bumi Paguntaka, berada pada sebuah pulau kecil yang memiliki semboyan Tarakan Kota Bais, singkatan dari bersih, aman, indah, sehat, dan sejahtera. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, Kota Tarakan berpenduduk sebanyak 246.720 jiwa. Kota Tarakan secara geografis terletak di wilayah Kalimantan Utara yang terdiri dari 3 pulau, yaitu Pulau Bunyu, Pulau Tarakan, dan Pulau Sedau, dengan luas wilayah mencapai 677,53 km persegi. Kota ini berbatasan dengan Pulau Bunyu di sebelah utara, Laut Sulawesi di sebelah timur, Kabupaten Bulungan di sebelah selatan dan sebelah barat. Selamat datang di TM Channel. Dalam video berikut ini kami akan sajikan 5 fakta menarik tentang Kota Tarakan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video kami berikutnya. Sejarah Tarakan. Menurut cerita rakyat, nama Tarakan berasal dari bahasa Tidung, yaitu kata tarak yang artinya bertamu dan kata ngakan yang artinya makan, yang secara harfiah dapat diartikan tempat para nelayan untuk istirahat makan, bertemu serta melakukan barter hasil tangkapan dengan nelayan lain. Selain itu, Tarakan juga merupakan tempat pertemuan arus muara Sungai Kayang, Sesayap, dan Malinau. Kerajaan Tarakan merupakan kerajaan suku Tidung di Kalimantan Utara yang berkedudukan di Pulau Tarakan hingga wilayah Salim Batu. Terdapat 2 kerajaan di kawasan ini, yakni Kerajaan Tidung dan Kesultanan Bulungan yang berkedudukan di Tanjung Palas. Antara tahun 1076 sampai 1156 telah berdiri sebuah kerajaan di pesisir timur Pulau Tarakan, yaitu di kawasan Dusun Binalatung yang dikenal sebagai Kerajaan Tidung Kuno. Kemudian berpindah ke pesisir selatan Pulau Tarakan di wilayah Tanjung Batu pada tahun 1156 sampai 1216. Lalu bergeser lagi ke wilayah barat yaitu di kawasan Sungai Bidang kira-kira pada tahun 1216 sampai 1394. Setelah itu berpindah lagi dari Pulau Tarakan ke wilayah Pingping bagian barat dan kawasan Tanah Kuning sekitar tahun 1394 sampai 1557 di bawah pengaruh Kesultanan Sulu. Melalui riwayat yang terdapat di kalangan suku Tidung, kerajaan yang paling tua merupakan dari Menjeluntung di Sungai Sesayap dengan rajanya yang terakhir bernama Benayuk. Berakhirnya zaman kerajaan Menjeluntung karena ditimpa malapetaka hujan ribut dan angin topan yang sangat dahsyat, sehingga mengakibatkan perkampungan runtuh tenggelam ke dalam sungai serta dengan warganya. Peristiwa tersebut di kalangan suku Tidung disebut sebagai Gasak, yang kemudian menimbulkan berbagai mitos tentang Benayuk dari Menjeluntung. Sebagaimana diriwayatkan, setelah kerajaan Benayuk di Menjeluntung runtuh, maka anak keturunan beserta warga yang selamat berpindah dan kemudian membangun pemukiman baru. Salah seorang dari keturunan Benayuk yang bernama Kayam selaku pimpinan dari pemukiman di Linuang Kayam atau Kampung Sikayam yang merupakan cikal bakal dari raja-raja Pulau Mandul, Sembakung, dan Lumbis. Selanjutnya pada tahun 1557 sampai 1916 Masehi terdapat dinasti Tenggara yang dipimpin oleh Amil Rashid gelar Datu Raja Laut dan berakhir pada saat dipimpin oleh Datu Adil pada tahun 1916. Dinasti Tenggara berlokasi di kawasan Pamusian, Tarakan Tengah. Kota Seribu Cafe. Kota Tarakan menjadi salah satu peraih penghargaan Anugerah Natamukti 2020 yang digelar oleh International Council for Small Business. Gelaran penghargaan untuk sektor pemerintahan ini dilaksanakan secara online Kamis 17 September 2020. Perlu diketahui dalam ajang ini anugerah diberikan kepada kota dan kabupaten di Indonesia yang berhasil dalam membangun dan mempromosikan UKM lokal. Tak
hanya itu, ajang ini juga menilai mengenai peran pemerintah setempat mendorong kualitas produk UKM dan membangun ekosistem di daerahnya. Alasan terkuat Kota Tarakan bisa meraih penghargaan ini karena cepatnya perkembangan kafe-kafe yang ada di pinggir jalan. Bahkan kota ini mendapatkan julukan dengan Kota 1000 Kafe. Wisata Kota Tarakan. Kota Tarakan merupakan kota sentral dan sekaligus sebagai kota yang memiliki tempat wisata yang indah. Tidak kalah dari kota besar lainnya, Kota Tarakan juga menyimpan pesona yang jarang dimiliki oleh kota lain di Indonesia, dan dikenal sebagai tempat wisata dengan nama yang unik. Yang pertama adalah Pantai Amal. Jika kamu berkunjung ke pantai ini, kamu akan disuguhkan dengan pemandangan air laut biru yang indah dan hamparan pohon kelapa di pesisir pantai. Keelokan pantai ini membuat warga Tarakan menyerbu pantai ini di akhir pekan, menghabiskan waktu bersama orang terkasih. Pantai ini berlokasi di Desa Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur. Tempat wisata unik selanjutnya adalah Museum Rumah Bundar yang terletak di Jalan Danau Jepang. Disebut sebagai Rumah Bundar karena museum ini memiliki keunikan atap museum yang berbentuk bundar setengah lingkaran. Di museum ini pengunjung dapat mempelajari berbagai peninggalan sejarah dari zaman kolonial hingga zaman Jepang. Selain dua tempat wisata sebelumnya, terdapat pula tempat wisata lain yang cukup unik dan menarik untuk dikunjungi. Antara lain Pantai Tanah Kuning, Gunung Putih, hutan mangrove, dan masih banyak lagi. Olahan ikan khas Tarakan. Kota Tarakan merupakan sebuah pulau yang dikelilingi oleh laut, sehingga tidak heran jika berbagai hasil laut seperti udang, kepiting, dan berbagai jenis ikan bisa dengan mudah Anda jumpai di kota ini. Oleh sebab itu, saat berada di Tarakan Anda bisa membawa pulang olahan udang kering sebagai buah tangan. Merupakan salah satu oleh-oleh khas Tarakan. Udang kering diolah dengan menggunakan berbagai bumbu khusus dan dikemas dalam wadah berbagai ukuran sehingga cocok dibawa kemanapun dalam jarak tempuh yang jauh. Tidak hanya bercita rasa nikmat, udang kering khas Tarakan juga menjadi salah satu komoditas ekspor karena kualitas yang bagus serta awet dan tahan lama. Selain udang kering, terdapat beberapa olahan ikan dari Tarakan, antara lain amplang bandeng, ikan asin pipi, dan abon kepiting. Festival Irau Tengkayu. Festival Irau Tengkayu merupakan sebuah upacara tradisional dan perlombaan yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung secara turun-temurun. Rangkaian festival tersebut berupa upacara ritual dengan menghanyutkan berbagai sesajen ke laut, serta berbagai perlombaan yang bisa diikuti oleh warga. Festival ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Irau Tengkayu mempunyai 2 arti kata yang diambil dari bahasa Tidung. Irau yang berarti perayaan atau pesta, sedangkan Tengkayu adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut. Pulau kecil yang dimaksud adalah Pulau Tarakan. Inti kegiatan dari Festival Irau Tengkayu adalah penurunan Padau 7 Dulung. Padau dalam bahasa Indonesia berarti perahu, 7 dulung berarti 7 tiang yang tertancap di atas perahu yang berhiaskan warna khas suku Tidung, yaitu kuning, hijau, dan merah. Padau 7 dulung kemudian akan diangkut oleh para pemuda setelah dicat dalam 3 warna yang berbeda sesuai warna khas suku Tidung. Bagian dari perahu paling atas mempunyai cat yang berwarna kuning, yang melambangkan kehormatan atau sesuatu yang ditinggikan. Perlu diketahui, Kementerian Pariwisata memberikan penghargaan untuk Festival Irau Tengkayu sebagai anugerah pesona Indonesia pada tahun 2016 dan mendapat predikat top event kelas dunia dari Indonesia pada tahun 2017. Semoga kita sebagai generasi penerus dapat melestarikan budaya Nusantara dan tidak pernah melupakan sejarah. Demikian fakta menarik dari Kota Tarakan. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat.